Video ini akan menjelaskan aplikasi koperasi dengan fitur-fiturnya sebagai berikut. Yang pertama adalah data nasabah, pengurus, dan juga data petugas. Kemudian nanti ada skema pinjaman, yaitu mengatur tentang tenor, bunga, dan biaya administrasi berapa persennya. Yang ketiga adalah pengajuan pinjaman oleh petugas ke nasabah. Yang keempat, top up pinjaman untuk pinjaman yang belum lunas. Kemudian yang kelima adalah status pinjaman, pembayaran cicilan, baik itu cicilan secara individu maupun cicilan secara kolektif. 7 adalah simpanan anggota, 8 tabungan nasabah, 9 pendapatan dan biaya koperasi, 10 adalah SHU, yaitu ada SHU tahunan dan juga SHU yang dibagi ke setiap nasabah. Kemudian yang ke-11 adalah laporan keuangan koperasi, yang ke-12 dashboard keuangan, dan yang ke-13 adalah login nasabah untuk mengakses riwayat pinjaman. Untuk login nasabah ini tidak dibatasi, jadi bisa puluhan, ratusan maupun ribuan data nasabah. Oke, ini adalah tampilan aplikasi dari yang tampilan secara kalau dibuka dari HP atau dari handphone adalah seperti ini. Untuk menu-menunya sama saja seperti ini. Nah, yang akan saya praktekkan ini bisa juga tampilan secara desktop seperti ini. Secara desktop, dan ini adalah tampilan kalau aplikasi ini diakses dari HP seperti itu. Oke, saya akan praktekkan untuk yang versi desktopnya. Yang pertama adalah data petugas. Di sini kita klik di menu data petugas. Menu ini bisa menambahkan dan mengedit dan menghapus data-data petugas yang ada di koperasi. Jadi di sini untuk menambahkan kita klik tanda plus. Nah, di bagian bawah di sini ada dua jabatan, yaitu petugas dan juga pengurus. Jadi untuk petugas nanti menunya akan terbatas. Jadi untuk mengakses data nasabah hanya data nasabah yang punya petugas tersebut. Kalau pengurus, semua data nasabah bisa terlihat. Itu perbedaannya. Menu selanjutnya adalah menu nasabah. Oke, menu nasabah ini dari sini menunya. Jadi untuk menambahkan nasabah baru, kita klik tanda plus di sini, nasabahnya. Kemudian penginputan nasabah ini sangat tergantung dengan email atau si login petugas. Jadi nanti untuk nasabah yang diinputkan oleh petugas A tidak akan terlihat di petugas yang B dan seterusnya. Itu untuk data petugas, data nasabah. Nah, kemudian langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita membuat skema pinjaman. Di sini ada skema pinjaman. Kita bisa membuat skema pinjaman ini secara fleksibel. Caranya adalah kita klik tanda plus di sini. Nah, kemudian tenornya ini kita isi angka 12 cicilan atau 24 cicilan. Kemudian ini adalah tenor bunganya, bisa sampai 2 digit koma. Kemudian persen tabungan ini adalah akan masuk ke tabungan nasabah jika ada pencairan dana pinjaman baru maupun top up pinjaman. Kemudian ada biaya administrasi ini akan menjadi pendapatan dari koperasi, baik itu saat pencairan dana pinjaman maupun juga saat pembayaran cicilan. Ini akan masuk ke pendapatan koperasi. Nah, ini diatur berapa persennya ini dari menu skema pinjaman ini. Terus kemudian menu selanjutnya adalah kita ke bagian pinjaman dan nasabah. Di sini ada contoh dua nasabah di sini. Kalau untuk menambahkan pinjaman baru, kita klik di sini. Kemudian di sini ada data pinjaman, kita bisa tambahkan data pinjamannya. Di data pinjaman ini yang pertama harus dipilih adalah yang skema pembayaran. Nah, skema pembayaran inilah yang tadi yang kita sudah setting di bagian menu skema pinjaman. Jadi misalnya adalah kita akan memilih untuk yang bunga ini. Nah, di sini langsung otomatis ada bunga skema cicilannya ini. Nah, bunganya adalah 20%, tenornya 12 kali cicilan. Nah, besar pinjamannya berapa nanti akan otomatis menghitung berapakah cicilan hariannya, tabungannya berapa persen, dan biaya administrasinya serta dana yang diterima oleh nasabah berapa. Jadi misalnya kita masukkan 1 juta. Nah, akan menghitung cicilan hariannya adalah 100.000. Jadi sesuai dengan bunga dan tenor yang tadi sudah dipilih.
Kemudian tabungan akan masuk 5%, jadi 50.000 akan menjadi tabungan dari nasabah. Kemudian biaya administrasi 50.000 akan menjadi pendapatan koperasi. Nah, dana yang diterima adalah 900.000 karena sudah dipotong dari biaya administrasi dan juga untuk yang tabungan. Nah, kemudian di sini ada foto serah terima nasabah. Ini dilakukan oleh petugas. Kalau aplikasi ini dijalankan lewat HP, maka langsung bisa diambil fotonya melalui layar, melalui kamera di HP. Ini seperti itu. Terus kemudian kita simpan. Nah, setelah disimpan ini ada data baru. Pinjamannya adalah 1 juta. Nah, di sini langsung ada persen, 0%, berarti ada pinjaman baru dan belum menyicil sama sekali, belum ada cicilan sama sekali. Seperti itu. Ini yang ada persennya di sini. Nanti untuk yang nasabah yang kedua ini karena masih kosong berarti dia belum ada pinjaman sama sekali gitu. Dan untuk 0% ini tadi adalah besarnya cicilan yang sudah selesai. Nah, karena ada pencairan dana 1 juta ini, maka akan otomatis masuk ke dalam tabungan untuk pinjaman pertama. Jadi pinjaman pertama tadi karena belum pernah meminjam sama sekali, maka di sini adalah pinjaman pertama. Nah, ini adalah tabungan yang 5% yang kita set di bagian skema pinjaman tadi. Terus kemudian kalau di bagian pendapatan kalau kita klik, nah di sini sudah ada satu pendapatan baru dari biaya administrasi yang 5% tadi. Ini adalah pendapatan dari pencairan pinjaman yang pertama tadi ya, atas nama nasabah ini, Halim Hidayat ini. Yaitu yang otomatis itu ya, masuk ke pendapatan dan juga masuk ke dalam tabungan. Terus kemudian untuk yang bagian cicilan, kita masuk ke sini, Halim Hidayat ini. Kemudian untuk yang di bagian ini, pinjaman ini 1 juta kita klik. Jadi statusnya belum lunas, sisanya masih 1,2. Karena sudah pokok dan juga plus dengan biaya dan juga bunganya. Kita klik saja. Nah, kemudian di sini kalau diperhatikan di sini ada buat file dokumen akad. Jadi kalau diperlukan untuk pinjaman ini ada akad pinjaman. Nah, akad pinjaman ini nanti ada pihak pertama dan kedua. Itu nanti bisa mengenerate file PDF yang bisa di print dan juga di tanda tangan pihak satu dan pihak kedua kalau diperlukan. Oke, nah seperti ini. Jadi untuk yang pertama, untuk pembayaran cicilan belum ada cicilan sama sekali. Untuk menambah cicilan yang pertama kita klik tambah data di sini. Ya otomatis ini cicilan pertama karena tadi belum menyicil sama sekali. Nah, jumlah cicilan pertamanya adalah tadi ya flat. Nah, cicilan hariannya adalah 100.000. Nah, akan dibayarkan secara apa? Tunai, transfer atau macet gitu. Jadi kalau misalnya ada tagihan dan nggak bayar, maka petugas wajib mengklik yang bagian macet ini. Oke, kalau saya klik tunai, jadi dia akan membayar 100.000 untuk yang cicilan yang pertama. Oke, setelah cicilan yang pertama, otomatis tadi ya, untuk yang bagian pendapatan koperasi, maka akan bertambah ada satu data lagi, yaitu adalah data karena ada customer atau nasabah yang membayar cicilan. Oke, jadi kita ke bagian pendapatan ya tadi ya, pendapatan dan biaya. Terus kemudian kita klik di menu pendapatan dan biaya. Nah, ini adalah 20.000 ini adalah pendapatan bunga cicilan pertama dari nasabah ini tadi. Oke, ini adalah sebagai pendapatan. Nah, jika pengurus itu bisa menambahkan pendapatan dan juga menambahkan biaya secara manual melalui form ini. Jadi caranya adalah kita tinggal klik tambah data seperti ini. Nah, kemudian keterangannya misalnya adalah di sini ada misalnya biaya ATK. Kemudian ada biaya misalnya belanja ATK 25.000. Kita save. Nah, makanya di sini ada data baru yaitu ada biaya, yaitu ATK. Ini yang warna merah adalah biaya, yang warna hijau adalah pendapatan. Yaitu di bagian pendapatan dan biaya. Nah, kemudian jika ada data baru lagi, misalnya adalah kita akan masukkan data pinjaman nasabah baru lagi ya. Nasabah baru, ini Halim Hidayat sudah 8% karena tadi sudah melakukan cicilan yang pertama. Nah, ini adalah data yang kedua, nasabah kedua. Kita lakukan ada skema baru lagi ya. Skema baru lagi misalnya adalah ini. Pinjamannya adalah misalnya 1.500.000.
Nah, ini udah ada cicilan hariannya, pendapatan bunga yang seperti tadi. Ini adalah foto serah terima dari koperasi ke nasabah. Setelah itu kita simpan. Nah, hasil simpan seperti ini tadi, kita akan lakukan dia pembayaran pinjaman. Oke, kita tambah pembayaran pinjaman. Dan ini, terus kemudian kita pilih yang metode bayarnya adalah transfer. Terus kemudian kita simpan. Nah, ini sudah ada data baru seperti ini. Nah, data cicilan yang pertama tadi ya. Oke, terus kemudian untuk yang menu selanjutnya ini ada namanya adalah pembayaran kolektif. Jadi pembayaran kolektif ini dipakai untuk kalau ada pembayaran yang jumlahnya banyak oleh petugas tertentu. Jadi tidak perlu melakukan input satu-satu, maka bisa pakai metode ini. Oke, caranya adalah tinggal kita klik edit di sini ya. Klik edit di sini, nanti adanya datanya misalnya bisa sampai ratusan atau puluhan gitu. Jadi nggak mungkin kita satu-satu gitu ya. Nah, oke, di sini ada. Nah, kemudian ada di sini ada biaya, ini tadi ya, biaya cicilan ya. Biaya cicilannya berapa, kemudian cicilan hariannya sekian, biaya cicilan kolektifnya sekian. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, dengan disimpan di sini, akan otomatis sudah masuk ke pembayaran secara kolektif tadi. Seperti itu. Terus kemudian di bagian yang ke selanjutnya adalah pembayaran kolektif sudah. Oke, di sini adalah yang dashboard. Kita klik dashboard, menu dashboard. Nah, ini dashboard ini kita bisa melihat berapa jumlah hutang untuk masing-masing ini ya, untuk masing-masing nasabah. Dan juga di sini ada jumlah nasabahnya, kemudian ada jumlah tagihan dan juga ada total pembayarannya di dashboard ini. Oke, kemudian di bagian yang selanjutnya adalah SAU. Oke, di sini ada menu SAU. Nah, di SAU ini yang pertama, langkah pertama adalah kita membuat nama SAU kita ya, misalnya tahun 2025 atau tahun 2025 awal dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan di sini. Nah, untuk presentasinya misalnya ini 2026 misalnya. Nah, untuk presentasi simpanan berapa presentasinya, presentasi pinjaman berapa, dan juga presentasi dana cadangannya berapa. Itu nanti mengikuti dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita contohkan 30%, 30%. Untuk persentase dana cadangan misalnya adalah 35%. Kemudian kita save. Nah, kita save di sini ada statusnya belum. Belum ini artinya adalah belum dilakukan perhitungan gitu ya. Jadi kita klik. Oke, setelah kita klik di sini adalah yang tadi persentase yang kita buat setting tadi. Kemudian di sini adalah proses penghitungan SAU. Maka dia akan memproses atau akan menghitung semua pinjaman, semua simpanan, semua pendapatan dan biaya. Akan otomatis. Jadi kita klik, kita tunggu sampai prosesnya selesai yang ini. Oke, setelah selesai, maka kita bisa mengklik bagian yang kedua ini, buat laporan SAU. Dia akan membuat file Excel yang akan menampilkan data seluruh nasabah dan juga SAU yang bisa dibagikan. Oke, nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi sudah ada setiap nasabah, kemudian total simpanannya, total pinjamannya, kemudian ada SAU pinjaman, kemudian di sini sudah diproses. Nah, simpanan anggota sekian, pinjaman anggota sekian, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu kita bisa buat dia ke Excel tadi ya. Kita klik menu Excel ini, nanti dia akan mengenerate file Excel. Kita tunggu sampai selesai. Ini statusnya sudah, kemudian kita tunggu sampai file Excel-nya terbentuk dan akan ditampilkan di form ini. Nah, ini adalah file Excel yang sudah terbentuk. Oke, itu yang ada di menu SAU. Itu. Kemudian untuk yang lainnya
untuk yang login sebagai petugas ini sama saja, cuma nanti ada beberapa menu yang tidak tampil di login petugas. Jadi nanti petugas hanya ke sini, pinjaman nasabah, kemudian ada pembayaran kolektif dan juga ada data nasabah, gitu ya. Nah, data nasabah ini kita bisa memfilter ya berdasarkan petugas, gitu ya, berdasarkan petugas. Namun ini hanya ada di pengurus aja, seperti itu. Itu sekilas mengenai aplikasi koperasi simpan pinjam ini. Jika teman-teman tertarik, silahkan kunjungi linknya yang ada di description. Oke, fitur selanjutnya adalah di bagian login nasabah. Jadi nanti nasabah itu dibuatkan sebuah web untuk bisa melihat riwayat dari pinjaman. Dan login nasabah ini tidak terbatas, jadi bisa berapapun, bisa 10, bisa 100, bisa juga sampai ribuan. Nah, untuk linknya, ini bisa di copy di sini atau langsung diklik di sini, more information ini. Kalau diklik, oke, maka akan muncul login seperti ini. Oke, akan muncul login seperti ini. Nah, dimasukkan adalah nama nasabahnya, misalnya adalah, nah ini adalah nama kata sandinya. Oke, kalau login, Asia Gio. Kita login. Oke, seperti ini. Jadi kalau loginnya berhasil, maka nama nasabahnya, alamatnya, penjaminnya, kalau datanya sudah terisi, di sini akan terisi. Nah, ini adalah informasi pinjamannya. Jadi pinjamannya adalah dari tanggal 8 Juli, besar pinjamannya sekian, cicilannya sekian, dan statusnya adalah belum lunas. Seperti itu. Itu yang untuk login yang nasabah.